Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Sendres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang titik terendah di dalam hidup saya gitu ya. Ini pertanyaan yang masuk yang menarik dari salah satu reply di episode podcast dari Teddy Hambali ya. Dia request bahas titik terendah dalam hidup bang gitu. Jadi di episode kali ini saya mau share tentang ada 2 titik terendah dalam hidup saya yang hopefully bisa menjadi pembelajaran juga buat kita semua, terutama buat kamu pendengar podcast ini, untuk bisa terus bertumbuh di dalam hidup dan juga bisa menumbuhkan optimisme dalam diri untuk bisa terus maju ya. Jadi waktu itu saya ceritanya lagi mengisi sebuah training gitu ya, mengisi sebuah training di kantor. Dan di situ saya ada satu buah exercise yang saya berikan, yaitu adalah tentang membuat grafik kehidupan. Jadi grafik kehidupan dari awal gitu ya, mungkin bisa dibayangkan garis horizontalnya itu menunjukkan usia. Jadi yang ke samping ya, itu horizontal kan ya. Itu dari 0 sampai usia saat ini. Jadi misalnya saya 30 tahun bisa ditulis kayak 0, 5, 10. Jadi nggak perlu terlalu rinci setiap usianya, tetapi dibagi per 5 pun tidak masalah gitu ya. Terus garis vertikalnya yang ke atas itu juga 0 sampai 10 ya. Itu menunjukkan skor dalam hidup. Jadi kalau 10 itu bagus banget, kalau 0 tuh ya 0 aja gitu. Biasa aja. Tapi kalau buruk banget itu bisa ke bawah minus ya. Jadi bisa dibilang kayak basic grafiknya ini kayak T ya, huruf T ke samping. Jadi garis yang ke samping itu adalah menunjukkan usianya, garis ke atas itu adalah menunjukkan seberapa baik atau seberapa dalam tanda kutip menyenangkannya hidupnya. Sedangkan ke bawah itu menunjukkan ketidaknyamanan, ketidakenakan kehidupan saat itu. Ya, jadi bisa minus 1 sampai 10. Nah, ketika saya mulai melakukan exercise tersebut ya, jadi meskipun saya jadi trainer kan saya juga perlu melakukan exercise tersebut. Saya membuat grafik saya di awal-awal usia saya lahir ya, mungkin biasalah skornya 3. Terus mulai masuk TK, mulai naik 5, 6, sangat-sangat happy. Terus akhirnya skor tersebut, grafik tersebut menurun drastis ketika saya kelas 3 SD. Itu bisa minus ya, dan minusnya mungkin beberapa tahun sampai saya mulai masuk SMP. Yang terjadi saat itu adalah ketika kelas 3 SD ayah saya meninggal. Ada satu pembuluh darah di otak yang pecah, dan di momen itu almarhum bapak saya udah tidak bisa diselamatkan lagi, dan akhirnya beliau meninggal. Waktu itu saya diajak ke rumah sakit. Saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Memang seminggu bapak saya di rumah sakit, dan setiap kali saya tanya pasti jawabannya adalah bapak kecapean, nanti dia akan pulang gitu. Sampai akhirnya udah seminggu lebih, dan di suatu hari, di hari Minggu sore, saya masih ingat, saya lagi main PS, tiba-tiba rumah saya rame dan saya diajak ke rumah sakit, dan saya udah ngerasa ada sesuatu yang nggak bener nih. Ada sesuatu hal besar nih dalam hidup saya. Dan ternyata ketika saya datang ke rumah sakit, saya lewat koridor menuju ke ruang bapak saya, itu makin lama makin ramai. Mereka semua mostly pakai baju hitam. Dan ketika saya masuk kamar bapak saya, dan di situ udah ada ibu saya, udah ada dokter, udah ada pastor, dan di situ saya disampaikan bahwa bapak udah nggak ada. Dan itu salah satu momen yang terendah dalam hidup saya. Seorang anak kelas 3 SD ditinggal oleh bapaknya. Dan satu yang mungkin membuat jadi berat
buat hidup saya adalah selama ini saya banyak diberikan nasihat dan diarahkan oleh bapak saya. Ketika saya ada pertanyaan, saya tinggal bertanya. Ketika ada sesuatu saya mau saya konsultasikan, saya tanya ke beliau dan beliau sudah punya jawabannya. Dan sekarang waktu itu ketika bapak udah nggak ada, hanya tersisa saya dan ibu saya dan kakak saya. Dan kakak saya pun juga lagi sekolah di Jogja, ya, tepatnya di Purworejo waktu itu. Dan ibu saya pagi sampai sore menjadi perawat, sore sampai malam jadi agen asuransi untuk prospek orang untuk bisa dapat income tambahan. Dan itu mungkin saya rasa sempat menjadi momen terendah dalam hidup saya karena saya ngerasa nggak punya mentor dalam hidup. Saya sendirian, saya kesepian di rumah. Dan sampai suatu ketika ya kesendirian itu membuat saya menjadi saya bisa merenung dalam diri, saya bisa sambil belajar kayak gitu. Momen belajar ini bukan belajar tentang sekolah gitu ya maksudnya, tetapi tentang kehidupan. Jadi one day saya menemukan buku pengembangan diri di rak ibu saya dan saya ambil buku tersebut. Dari pengarangnya itu Norman Vincent Peale. Dia ngarang buku tersebut, saya masih ingat. Saya baca dan saya ternyata ketagihan gitu baca buku pengembangan diri. Di situ saya merasa seperti punya mentor dan saya mendapatkan banyak ilmu gitu ya. Karena kan buku kan pasti gabungan dari berbagai macam ilmu dalam hidup. Dari pengarangnya juga bertahun-tahun dia punya pengalaman, dia saripatikan jadi satu buah buku. Dan dari situ saya mulai belajar. Saya dapat insight tentang pengembangan diri, tentang bagaimana hidup yang efektif. Dan dari situ hidup saya mulai bangkit, terutama ketika mulai SMP, ketika saya mulai juga dapat ilmu-ilmu dari pengembangan diri tadi, saya terapin di basket, ya, karena saya waktu itu eskul basket, saya terapin, saya di basket seperti punya kehidupan sendiri gitu ya. Ketika udah main basket tuh kayak semua masalah tuh kayak udah hilang, saya sangat-sangat enjoy gitu. Dan saya praktekin seluruh ilmu pengembangan diri, leadership, dan sampai akhirnya saya jadi kapten basket, dapat juara, dan itu menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri saya. Dimana bahwa saya itu pasti bisa melewati tantangan yang ada. Di basket aja saya berhasil melewati, apalagi di kehidupan. Nah, saya mendapatkan pembelajaran itu ketika saya bermain basket ketika SMP sampai SMA. Dan di situ grafik kehidupan saya mulai naik dan tidak minus dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu satu titik terendah dalam hidup saya tentang ketika saya dulu ditinggal sama almarhum bapak saya. Pembelajarannya adalah tadi ya, kita tetap terus bertanggung jawab pada hidup kita, cari pembelajaran dari buku, dari seminar, dan lain-lainnya. Jadi tidak bergantung dari orang sekitar kita, sehingga kita bisa tetap terus bertumbuh. Apalagi sekarang kan di era informasi ini, era digital, kamu bisa belajar dari mana aja. Dari YouTube, dari internet, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar ya. Karena ketika kamu belajar, kamu akan terus bertumbuh kayak gitu. Dan tadi juga lewat di Instagram Reel saya, salah satu konten kreator ya, Raymond Chin, dia juga dapat penghargaan dari TikTok ya kalau nggak salah, barusan aja kemarin malam maksudnya. Ketika podcast ini kami rekam, dia ada satu quote yang menarik adalah belajarlah untuk mencintai pembelajaran gitu ya. Belajar untuk tertarik untuk mengulik sesuatu, untuk terus belajar dan bertumbuh. Karena itu yang akan mengubah hidupmu. Jadi kamu harus mulai belajar mencintai untuk belajar gitu. Untuk terus bertumbuh. Karena itu akan mengubah kehidupanmu. Kurang lebih quote-nya seperti itu dan ya hopefully bisa menginspirasi kamu ya. Dan sebenarnya ada satu pengalaman lagi yang mau saya share, titik terendah kedua dalam hidup saya. Jadi ibaratnya ketika kehidupan saya udah mulai naik, terus ada lagi saya turun lagi sampai minus ya. Nah itu adalah ketika saya lulus S1 ya, kuliah saya S1 dan mulai masuk kuliah S2, itu sempat drop sampai minus dan mungkin dalam tanda kutip saya sempat lumayan bangkrut kayak gitu.
apa yang terjadi dan kenapa terjadi. Biar episodenya gak kepanjangan, nanti saya akan bahas di episode selanjutnya. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.